tanpa kita sadarin, ketika banyak kesuksesan yang kita raih, hal yang paling tidak menyenangkan adalah bertambah umurnya orang tua. Tinggal bersebelahan jadi orang tua mungkin bisa menjadi antidot rasa itu. Oke, dan sekarang kita langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah hadir dalam acara hari ini, yaitu di sini ada Mas Astun Karahadian dari Prinsipal KM0 Studio Architects. Selamat siang, Mas Uka. Halo, selamat siang semuanya, Mbak Ziza, Mbak Firda, selamat siang, dan semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih banget nih Mas Uka mau berbagi dan kita wawancarain mengenai Kinship House dan juga KM0 Studio Architect di Protosnya Katalog Pro. Oke. Iya. Nah, Mas Uka, boleh bercerita nggak nih, KM0 Studio itu kenapa sih pertama dinamainnya KM0 Studio Architect? Gitu, Kenapa karena namanya biasanya kan KM0 teman-teman Studio? banyak, karena teman-teman banyak yang pakai ada nama Studio UKA ataukah menggunakan namanya gitu. Kenapa pilihnya KM0 Studio? Kemarin juga pertama kan saya bikin ini kan nggak sendiri pertamanya. Pertama sama partner, tapi sekarang sih sendiri gitu. Cuman pertama sama partner, kalau pakai nama kayaknya agak egosentris gitu kan, terus satu nama banget yang kepilih kan gitu. Tapi kemarin mikirnya ya udah kita pakai sesuatu yang bisa mewakili kita berdua, gaya berpikirnya waktu itu. Terus pilihlah Kilometer Nol karena pengen nyari yang sesuatu yang Indonesia banget gitu kan. Maksudnya kita tuh sebenarnya pengennya tuh semua kembali lagi ke dasar gitu. Jadi kayak apapun kan, kalau apa-apa semua ngitung dari mana, kayak nolnya gitu. Kayak nolnya pembangunan dari suatu daerah, kayak kemarin kayak nolnya di mana, itu kan jadi titik awalnya pembangunan gitu. Jadi kita tuh pengen ada ciri khasnya gitu. Kenapa kemarin ngambilnya KM0 di situ? Intinya sih supaya ingat sih kalau apa-apa kita harus balik lagi ke nol gitu. Kayak misalkan nggak ada AutoCAD, nggak ada SketchUp, nggak ada Excel, nggak ada macam-macam. Tapi sebenarnya arsitektur itu kan sebenarnya ada di kita gitu. Dengan apapun coret-coret di tangan, kita bisa balik lagi gitu. Kayak gambar tangan masih bisa gitu untuk kita menjelaskan ke tukang gitu. Jadi kita bukan cuman arsitek yang kasarnya modal teknologi gitu, karena kalau teknologi semua bisa dipelajarin, tapi kalau intuisi kayaknya harus learning by doing gitu kan. Berarti kalau gitu Mas Uka masih juga dong menggunakan sketch tangan langsung untuk mendesain? Sebenarnya kalau buat nyari ide awal lebih enak pakai sketsa sih. Jadi cuman biasanya sih kita ngeprint dulu, tapi ngeprint Daskarati dulu supaya kita bisa tahu flow-nya yang paling enak dulu, kasarnya, baru kita eksekusinya di AutoCAD lagi gitu. Jadi dengan sketsa kita bisa nyari opsi lebih cepat gitu. Kalau kita AutoCAD misalkan cuma bisa beberapa opsi, tapi kalau sketsa kan kita nyari opsinya langsung bisa banyak. Kita langsung dapat 5, terus kita pilih yang mana. Kayaknya bagus ini deh, ini flow-nya enakan sini, dan ini paling bisa dikembangin 2 ini misalkan gitu. Dengan 2 itu ya kita ngembangin dari 2 itu gitu, dengan ide awal. Tapi ya kadang-kadang juga bisa juga pas lagi sketsa, kayaknya pas lagi jalan ngerjain, kayaknya sketsanya yang kemarin lebih bagus deh yang ini gitu. Balik lagi ke situ juga bisa gitu, karena memang pokoknya arsitektur tuh nggak ada yang straight kalau dibilang. Kan gampang cuma bikin DNA 3D, habis itu gambar kerja langsung bangun gitu. Kadang-kadang proses studi nggak segampang itu gitu ya. Kita harus bolak-balik lagi gitu. Kayaknya lebih enak yang ini deh gitu. Lebih flow-nya lebih nyaman, atau secara penghawaan lebih enak gitu. Banyak pertimbangan sih untuk menjadi sebuah karya arsitektur gitu. Jadi kadang-kadang nggak straight gitu. Kadang-kadang orang kan gampang nggak lurus aja gitu. Kenapa mahal-mahal? Sebenarnya harus berpikir lagi gitu yang jadi kita mahal gitu. Gak semua orang mau untuk ngerjain dengan ngulik gitu. Kadang-kadang cuma template aja udah jadi. Gue nyari cuma rumah gue lebarin, gue kecilin. Tapi kan kalau gue lebih ke arsitek yang gimana gue pengen ngulik itu site dengan dengan sepresisi mungkin gitu, dengan supaya jadi itu emang karya gue cuma di situ doang, bangunan itu gitu. Gue nggak bisa gue langsung kopas ke bangunan lain gitu sih intinya. Berarti kalau gitu maksudnya kalau dari segi desain yang Mas Uka kerjakan gitu, apakah ada benang merahnya apa memang benar-benar desainnya mengikuti kebutuhan dari si kliennya Mas?
Gue sih tetap client base ya. Ditempelin nggak gitu karakter Gue sih yang gue tetap sukanya client base, gitu? tetap client Client base. base. Oke. Karena kan apa ya, orang datang ke kita udah punya cita-cita, terus tapi bagusan kayak gini mas, ya nggak gitulah ya, maksudnya kita coba jadi arsitek yang benar gitu, maksudnya dalam artian kita nggak boleh jadi yang arogan gitu ya. Kita dengerin kata klien, oke gini, kalau emang kita punya ide lain masukin, tapi digambarin dulu, dikasih lihat ke dia gitu, jangan langsung dikonfrontasi gitu. Kalau gue lebih apa ya, gue lebih caranya ya lebih persuasi ya, kalau kayak gitu bilangnya ya, gue lebih persuasi. Apa ya, yang penting tuh klien nyaman dulu aja gitu sama kita gitu, masalah ntar apa gaya desain untuk ada yang mau kita nego supaya nggak kayak begitu, bisa sambil jalan sih sebenarnya gitu. Jadi ada kayak misalkan sepengalaman yang masukan di dalam beberapa proyek yang berjalan, ada maksudnya masukan dari klien yang ternyata nggak cocok nih, yang cocok misalkan desainnya atau persepsi dari Mas Uka. Ada nggak klien yang mau kekeh gitu kan, pengen maksain pendapatnya, nah gimana cara Mas Uka menengahinya itu Mas? Nggak cocoknya separah apa dulu sih gitu, maksudnya kalau nabrak banget terus nggak ada cerita yang bisa dilanjut, gue biasanya baru membuat apa namanya apa ya, kayak tandingan gitu ya, tandingan dia yang dia bikin, jadi dia bikin gue bikin juga, terus gue majuin juga ke dia gitu. Ini kalau punya ibu gini, ini kalau punya saya tuh tercitanya kayak gini gitu. Gue lebih apa ya, gimana punya jalinan cerita yang menarik gitu, atau supaya ceritanya tuh masih ada gitu, atau benang merahnya masih ada gitu. Kadang-kadang kan klien nggak mikirin hal tersebut, dia cuma mikir gue pengen aja gitu, yang sebenarnya nggak salah. Kalau dibilang nggak salah sih nggak ada yang salah gitu, cuman kadang-kadang kalau kita punya benang merah, punya sebuah cerita yang terus-terusan diulang di sebuah bangunan tuh apa ya, kelihatan bangunan kita tuh ada karakternya gitu. Oke, wah siap. Nah, oke, Mas Uka. Nah, sekarang mengenai Kinship House nih. Kenapa Kinship House? Namanya akan agak menarik nih, Kinship House. Sebenarnya ini apa ya? Ini bukan satu proyek ya Kinship House nih. Kinship House adalah sebuah konsep rumah. Jadi gimana ya? Terus gue bingung juga sih harus dijelasin di situ sih. Jadi intinya sih kasarnya kalau misalnya ada orang punya tanah gitu ya, terus apa namanya, kita bagi terus jadi rumah-rumah gitu kadang-kadang, tapi kadang-kadang kita nggak mikirin gitu, orang tuanya kadang-kadang malah nggak enak gitu, gimana kita tetap bisa berhubungan apa ya, dekat sama orang tua, dekat sama saudara, walaupun kita tanah tadi kita bagi gitu, kita bagi rame-rame. Apalagi sekarang tanah di Jakarta lagi tinggi-tingginya ya, ada yang bilang wah sampai tua juga nggak bakal kebeli tanah di Jakarta gitu. Memang betul sih, cuman makanya kan orang yang punya tanah di Jakarta jadi membagi tanahnya kepada anaknya, gimana supaya mereka bisa punya rumah, punya privasi, tapi tetap apa namanya, tidak menghilangkan kenyamanan dan kaidah-kaidah arsitektur yang harus dijaga gitu kan. Itu yang harus kadang-kadang kita lupa gitu. Dan entah kenapa apa ya, gue tuh beberapa kali dapat proyek kayak gini gitu, dan gue mikir kayaknya udah ya suratan Tuhan gini gue dapat proyek kayak gini, dan gue mikir ya gimana kalau dibikin satu cerita dong. Gue masih Mas Eto dulu, masih partner gue bilang kita bikin aja satu cerita gitu kan, supaya ada ceritanya gitu di proyek apa, di proyek banyak gitu, nggak cuma mati gitu kan. Maksudnya karena proses desain gue kan sebenarnya apa ya, banyak kan emang harus ada idenya gitu ngapain. Jadi kadang-kadang kalau dimasuk-masukin kita masih ada benang merahnya gitu, tapi tanpa kita sadarin gitu ya. Kita itu udah terjalin di desain-desain kita gitu. Kemarin yang Kinship kayaknya ini bisa dijadiin satu gitu, makanya kemarin ya udah coba kita rangkai cerita sebelum dia apa namanya desain beli kantor, kira kebentuk lainnya gitu. Nah, kita ngomongin Kinship House, nah mulai dimulain tuh, dulu gue ada proyek pertama kali ini tanpa sengaja, itu waktu lagi kayak proyek apa ya, proyek sampingan. Jadi teman waktu masih kerja di Agodai, dia mau bikin rumah di Jati Padang, terus rumahnya itu dari tanah yang sisa di rumahnya mertuanya gitu. Makanya di sini gue abstraksinya adalah ngomongin perkotaan. Kotaan itu adalah kompleksitasnya adalah ya tadi gue bilang ya tanah tuh makin langka gitu ya, terus jadi tanah-tanah mahal gitu. Jadi orang yang penghasilan menengah ke bawah mau nggak mau tinggal di pinggiran kota
sorry tuh saya kayak kita ngomong Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, itu bukan karena mereka mau tinggal di sana, tapi keadaan memaksa untuk tinggal di sana, gitu ya. Jadi mobilitas dan produktivitas masyarakat pun berkurang, menurut saya ya. Jadi mereka kayak, kenapa jam pulang kerja langsung pulang gitu ya, nggak ada yang ngapain dulu nongkrong, karena perjalanan mereka udah jauh banget gitu untuk nyampe kota gitu ya. Jadi emang perlu waktu gitu ya, dan itu apa udah terjadi gitu kejalin. Makanya ini sebenarnya sorry kita nyinggung politik sedikit gitu ya, kita lagi ngomong soal gubernur ya. Gubernur kota tuh harus gubernur. Kita sebenarnya kalau calon gubernur kita lihat memang ada alumni urban design. Semoga dia nggak lupa ya dengan ilmunya bukunya Kevin Lynch, Image of the City. Gimana cara membangun kota yang baik ya. Karena di situ dia udah jelas cara membangun kota yang baik. Dan kemarin ada kasus-kasus kita lihat kereta mau ada pakai nik gitu. Aduh. Iya. Itu tidak penting menurut gue. Maksudnya kita harusnya lebih mikirin gimana masyarakat tuh lebih pakai kendaraan umum dengan baik gitu. Kalau mau kendaraan apa gitu ditambahin. Karena tadi tanah udah mahal, nggak mungkin dong kalau kita maksain transportasinya kita mahalin gitu. Karena itu mau satu-satunya mereka untuk mobile gitu dari rumahnya ke dalam kota gitu. Itu sih keresahannya nih. Yang penting tuh keresahannya dulu gitu. Kenapa awal mulanya? Jadi ntar kita tahu, jalinan ceritanya tuh udah tahu. Gitu. Keresahannya dari situ dulu gitu, tentang masalah urbanisasi gitu ya. Nah, semuanya simpel, kecil gitu. Sebelah rumah orang tua persis. Jadi dia tuh seperti ini. Nah, kalau dilihat site-nya tuh kecil, 7,4 ke 8 meter. Secara zonasi langsung kita bagi public dan private. Kenapa ntar ada coakan, nanti gue ceritain di Dena. Langsung gue kasih pitch roof aja. Di atas ada gudang, atas ada tower. Simple banget programnya. Karena memang ini rumah cuman kayak rumah satu orang buat satu anak doang gitu. Karena memang ini statusnya ada rumahnya, tapi dia pengen bikin rumah buat anaknya daripada harus beli rumah di mana gitu ya, sejauh dari orang tua. Dia ada tanah, beli aja pakai aja tanahnya kita bikin rumah. Pertinanya tadi kan ada kayak coakan. Nah itu kenapa ada coakan? Karena itu ada jendela di rumah sebelah. Jadi mau nggak mau gue harus bikin sesuatu yang outdoor di situ. Jadi nggak bisa kita fullin. Terus gue kenapa itu rumah kecil kenapa lu pakai halaman banyak gitu? Karena emang tetap walaupun di rumah kecil ya, sebagus gimana pun kita harus masukin cahaya atau udara secara natural gitu. Diusahakan lah semaksimal mungkin gitu ya. Ini awal mulanya sih ke rumah mungkin Kinsya Bos ini dari dari idenya gitu. Terus nggak lama kita ada sembara investment gitu ya. Kita cari waktu itu idenya mau bikin apa nih gitu. Kita mau bikin rumah panjang, rumah bentangnya Kalimantan gitu ya. Di sana tuh banyak keluarga gitu yang tinggal di satu lantai. Nah itu ruang sosialnya mereka tuh. Mereka tidur, mereka makan, mereka bersosialisasi dengan keluarga di sana. Gitu. Bahkan yang tadi pun, kalau kita lihat rumah yang ini, ruang sosialnya bisa terjadi kalau kita buka dek, lagi duduk situ, ada yang buka jendela, kita bisa nyapa adiknya di situ. Untuk bertegur sapa gitu. Tetap harus ada ruang sosial di antara hubungan dua rumah tadi gitu. Jadi dua rumah ini walaupun privasi tapi tetap memiliki ruang sosial tadi. Idenya sih sama ruang bentang ini gitu, tetap punya ruang sosial gitu tadi. Nah, ini sih seperti ini waktu itu. Rumahnya unit waktu itu lombanya. Yang sesuai konsepnya ini si rumah bentang adalah waktu di lantai 2. Lantai 1 sih biasa aja gitu ya. Lantai 2-nya itu kita bikin living diningnya di atas lantai 2, dan itu kita bisa bikin jendela di samping-sampingnya. Nah, kalau ntar ada acara tuh ada ruang sosial besar di situ. Jadi emang kayak idenya kayak rumah bentang gitu ya. Iya, idenya kayak rumah bentang tadi gitu. Jadi ruang sosialnya tuh di lantai 2 rame-rame. Ini memang diperuntukkan untuk rumah yang untuk berkeluarga sih intinya. Jadi emang harus kanan kiri misalnya adik ya atau orang tuanya gitu. Jadi kalau begitu ada acara, ada lebaran gitu ya, atau ada ulang tahun, tinggal dibuka, mereka punya ruang sosial yang gede banget gitu. Punya ruang bermain yang cukup besar banget gitu. Jadi emang udah bagian juga enaknya walaupun mereka privasinya ada, tapi tetap mereka kayak ruang gym gitu, bisa dilihat dan bisa melihat gitu. Ruang gym kan juga kita melihat ke gym di mall atau di mana, bisa dilihat dan bisa melihat gitu. Jadi tetap diawasin gitu. Jadi keluarga walaupun kita tetap menjaga privasi, tapi tetap bisa mengawasi aktivitas keluarganya yang lain gitu sih. Ini berarti, maaf Mas,
Berarti ini kayak model kayak pintu connecting door gitu ya, jadi yang bisa dibuka, jadi nyambung antara satu rumah dengan rumah yang lain gitu ya. Idenya sih gitu waktu itu sayembaranya. Apa namanya? Gue lupa sayembaranya tentang apa, tapi tiba-tiba waktu itu pengen ide kayak gini aja. Karena kalau sayembara tuh waktu itu gue mikir selalu sama Seta gitu ya. Sayembara tuh adalah ego kita gitu. Jadi lagi ada ide apa, keluarin aja gitu. Soalnya kalau kita terlalu mikirin banget, biasanya malah kagak pernah nggak pernah manggung gitu, nggak pernah juara gitu. Begitu udah jalan aja gitu, jalanin, tiba-tiba masuklah lumayan 10 besar, 5 besar, 3 besar gitu. Maksudnya apa ya? Ya kita percayalah kalau misalnya kita sesuatu yang kita kerjain, kita lagi pengen gitu ya, pengen bikin apa, kita lagi suka, kayaknya sih apa ya? Jadi kayak blessing gitu, jadi kayak alam semesta tuh memberkati kita gitu, jadi kayak iya didukung aja gitu langsung semuanya enak. Itu sih intinya. Kalau rumahnya biasa sih, biasa cuman idenya tadi tetap ada ruang sosial di sini gitu, dan ruang living diningnya kita pindahin ke atas gitu. Kalau orang kan living diningnya di bawah, karena ini pengen kayak tadi, pengen yang rumah bentang tadi yang di Kalimantan, jadi mau nggak mau kita idenya kayak begitu gitu. Oke, ini kalau interiornya gini tuh juga, dia bisa ngeliat langsung ke sana, dengan dibuka gitu, pelong-pelongan. Wih, berapa keluarga, cuma 3 juga masih enak. Kalau ada acara apa, tinggal buka, udah tinggal main di situ, ramah-tamahnya di situ. Yang di sini keluarganya ini bawa dessert, yang di sana bawa makanan utama, yang sana buka makan. Sih seperti itu. Baik lainnya, balik di Kemang Timur. Narasinya tuh sebenarnya emang agak sedih. Tanpa kita sadarin, ketika banyak kesuksesan yang kita raih, hal yang paling tidak menyenangkan adalah bertambah umurnya orang tua. Tinggal bersebelahan jadi orang tua mungkin bisa menjadi antidot rasa itu. Jadi kayak orang tuanya waktu yang di rumah ini udah sepuh gitu ya. Terus dia pengen tinggal sama orang tuanya, tapi punya privacy. Tapi dia nggak mau dia pengen punya rumah sendiri, kakaknya punya rumah sendiri. Gitu. Jadi mau nggak mau kita sebenarnya 3 rumah, tapi kita 2 rumah karena 1 rumahnya akan masuk yang 1 lagi gitu. Kalau menjadi tanggung jawab yang dia gitu. Jadi kita anggap seperti itu aja. Ini 3D-nya seperti ini gitu ya. Kenapa kita bikin bukit? Karena bawahnya itu sebenarnya parkiran dan ruang servis yang bisa jadi lahannya masing-masing. Lahannya yang rumah depan sama rumah belakang gitu ya. Terus juga karena kalau rumahnya kita buat gitu ntar kayak greenery-nya sedikit, jadi gue pengen lebih kelihatan greenery, hijau-hijau di sini gitu. Nah kalau idenya sih 2 rumah, habis itu kita pecahin 1 rumah yang akan lebih dekat sama 1 rumah yang kecil. Nah itu rumah ibunya yang sana. Kenapa rumah depan lebih pendek? Karena gue menjaga skyline di situ supaya skyline yang belakang tetap dijaga. Kalau dari sini juga tetap enak secara skala skyline-nya, skala kotanya. Terus gue bikin semua interaksinya, ruang sosialnya nanti tengah. Ini Dena yang nanti dasar tadi gue bilang, ini semuanya buat parkiran sama ruang servisnya masing-masing gitu. Terus atasnya rumahnya sendiri, 1 rumahnya sama rumahnya ibu gitu, 1 sama rumahnya dia sendiri gitu ya sini. Jadi emang ada 2 masa bangunan di sini gitu. Selain bagian bawah berarti tadi jadi satu semua kah, atau memang terpisah berdasarkan rumahnya juga? Ya terpisah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gimana cara saya pakai ini? Jadi kalau misalnya ini dia punya servisnya, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya kayak gitu. Ini punya yang 1 ini. Oh. Yang ini. Lah, warnanya sama. Oh, oke. Berarti akan tetap terpisah juga ya di bagian bawahnya ya? Iya, karena memang udah punya sendiri. Memang secara administratifnya bebas sih kalau dia mau parkir di mana atau mau pakai dapurnya siapa, kayaknya sih bebas sih. Cuman cuman yang membatasi aja sih sebenarnya di situ. Nah Mas Engka, aku tertarik nih. Dari tadi kan ngomongin tentang kinship house yang ternyata itu berasal dari berbagai generasi ya, kalau bisa dilihat dari orang tua terus ke anak-anak gitu. Sedangkan kan untuk kebutuhannya itu berbeda ya. Kalau misalkan orang tua ya sudahlah, karena sudah tua gitu, misalkan hanya untuk
bersantai saja, sedangkan Mm-mm. anaknya ada ruang kerja gitu. Itu masih bisa disesuaikan sama kebutuhan ya, Mas? Iya, ini Atau juga gimana? memang kayak tadi nih kenapa kita bikin di rumahnya di ujung. Ruang di sini. Sorry. Di sini karena memang lebih silent ya. Bising dari luar ke blok sama sini juga bising, sini penjaga ke sini. Jadi kayak tinggal menikmati masa tuanya aja sih gitu. Di sini lebih silent. Terus kalau rumahnya yang ini bisa langsung ngecek gitu siap saat. Rumah ini pun kalau mau ngecek tinggal dekat gitu ya. Kenapa kita taruh supaya masih bisa dicek sama keduanya gitu, tapi kita punya rumah privasi sendiri gitu. Secara Berarti aktivitas privasinya tetap terjaga ya, Mas? kenapa? Iya, privasinya tetap terjaga gitu. Ya diusahakan memang supaya privasinya tetap kejaga sih masing-masing gitu. Oke, silahkan dilanjutkan Mas Luka. Iya. Oke, ini kayak tadi gue bilang, ini ruang sosialnya yang di tengah buat interaksi. Jadi memang ruang-ruang interaksinya seperti itu gitu ya. Tadi gue bilang, ini kalau emang lihat desain gue ntar semuanya pasti bahasanya beda-beda karena emang gue base klien gitu ya, bukan gue base gue pengen gitu ya. Kadang-kadang gue tetap ngasih ide, tapi ntar gue tetap diskusi sama klien, lo pengennya gimana gitu. Nah ini rumah pasar minggu. Rumah pasar minggu nih narasinya tuh buat anak-anak malah. Ketika anak-anaknya udah mulai gede, mereka tuh butuh privasi tadi gitu ya. Nah tapi emang harga kota kan makin mahal, mau nggak mau mereka harus bagi di rumahnya gitu ya. Kalau lihat kira satu rumah gitu ya, sumbernya ini 2 rumah. Kalau kita lihat desainnya tuh ya kayak gue bikin desain dulu di samping. Asal gue sekarang desainnya kenapa gue bikin di samping, karena rumah manja. Kalau gue nggak bikin desain di samping, gue ngurangin cahaya matahari masuknya terlalu dikit gitu ya. Jadi gue usahakan masuk matahari sebesar-besarnya gitu ya. Karena kalau di samping dia bisa matahari bisa masuknya cukup besar di sini. Karena kebetulan barat timur yang ada di sana gitu ya. Ini entah kenapa gue selalu pakai pitch roof gitu ya. Untuk respon kepada iklim tropis. Terus karena ini masanya terlalu besar, gue bagi kecil buat masukin cahaya tadi sama masukin udara gitu ya. Itu gue berkreasi dikit lah, mau diapain tinggal kita kreasiin. Ya sih kayak gitu sih kalau gue bikin transformasi di awal. Yang basic-basic yang kita mau masukin dulu, baru kita kreasiin gitu. Gue akan kadang-kadang kan orang udah bikin identitasnya dulu gitu, bikin kreasi. Kalau gue malah yang basic yang penting dulu itu masuk, baru kreasi gitu. Karena emang arsitek kan adalah dasarnya form follow function gitu ya, bukan function follow form. Nanti jadi burung ya. Udah balik lagi. Back to this. Oke. Nah ini kalau tadi rumah orang tuanya sendiri. Kalau ini rumah orang tuanya tengah-tengah. Rumah orang tuanya itu di kamarnya di sini. Di kamar, tapi di rumahnya kita bagi 2. Yang satu punya yang ini, yang lahannya gitu ya. Yang satu yang punya satunya lagi. Jadi emang kebagi 2 gitu. Tapi ya itu kenapa taruh di tengah, supaya mereka bisa bergantian lagi menjaganya gitu. Gue tanya, ruang ini mana ya, ruang sosialnya gitu ya. Ruang sosialnya itu ntar di belakang. Ruang sosialnya itu ntar di belakang. Ini pintu bisa dibuka. Jadi ntar kalau mau ada acara yang seperti ini tuh mereka bisa ada ruang sosialnya bareng-bareng. Gitu. Nah, kalau untuk rumah orang tuanya itu berarti ngambil lahan si anak satu dan anak sebenarnya ini tengah gitu asalnya memang kalau kita mau bikin ntar dipecah, itunya udah sendiri. Tapi kan ini karena mereka rumahnya mau dijual, jadi tanahnya bisa di tengah-tengah gitu. Oh, itu menarik nih. Berarti tapi kalau untuk akses dari si orang tua itu bisa ke rumah bisa dua-duanya, bisa kedua-duanya ya? Bisa kedua-duanya. Gitu. Karena tadi orang tuanya sih udah nggak butuh tanah ini, dia bilang dia cuma pengen tanah buat anaknya gitu, anaknya 2 gitu, biar dia mau bagi ke anaknya, bagi aja anak saya 2 gitu, saya ntar kasih aja kamar doang gitu. Karena tadi rumahnya panjang, kalau misalnya tadi bilang kalau saya pentokin nih, saya nggak kasih jeda, waduh ini banyak kamar-kamar yang banyak ruang-ruangan yang gelap gitu ya. Jadi saya mencegah hal itu terjadi, jadi supaya ruangan itu terang, saya kasih jeda buat jalan dari samping gitu. Servis juga saya kasih sendiri-sendiri di depan. Ini ruang mau utama ini servis di sini. Gitu.
seperti itu. Idenya itu seperti itu sih. Apa namanya untuk yang rumah ini gitu. Nah ini tadi ruang sosialnya memang bisa dibuka di belakang, jadi bisa gede banget gitu ya. Jadi kalau ada tadi lebaran, ada sunatan, ada ulang tahun, tinggal buka di belakang, saudara datang, udah mereka bisa bercengkrama bersama gitu. Hari-hari mau dibuka separuh juga bebas gitu. Mereka tetap punya ruang privasi juga di atas, tapi tetap punya apa namanya ruang bersamanya di bawah gitu. Karena ya pada dasarnya manusia kan makhluk sosial ya. Kalau kita nggak ketemu orang kadang-kadang jadi aneh gitu ya. Jadi masih penting untuk ketemu orang gitu ya. Ini ada rumah komuni. Ini sama juga, warisan juga gitu ya. Gimana cara ngembanginnya? Lagi kita untuk lahan. Dulu pertama kali di rumah ini tuh sebenarnya gue dapet lahannya pertama yang depan. Dia mau pakai lahannya di depan. Tapi dulu tuh lahannya agak gede di depan karena kepotong ada jalur apa namanya kan jalan. Ada jalan baru, ada sepadan. Jadi kayak ada sepadan jalannya cuma segini yang bisa dipakai. Karena ntar sini ada jalur kereta di Kemuning, di apa namanya di Pasar Minggu. Kalau Kemuning ntar sadar deh. Ntar sekarang udah lumayan tuh, udah ditertipin, udah mulai mundur-mundur semua. Walaupun tanah mereka memang awalnya susah, jadi ntar mereka dapat ganti rugi tanah gitu ya, karena lahannya dimundurin. Jadi ya udah ini tanahnya dibagi jadi 3 gitu kemarin. Terus akhirnya si anak ini dia milih yang paling ujung sini. Sini cuma gang kecil, tapi mobil bisa masuk gitu ya. Dia milih yang di ujung sini. Nanti akan jadi pengembangannya gitu. Orang tua tetap tinggal di sini, kita adik juga tinggal di sini gitu. Tinggal di sini. Kita lihat aja gambarnya. Sorry. Apa itu masih ada? Ini apa namanya? Secara 3D-nya tadi yang depan rumah gang kecil tadi. Nah, belakang itu rumah orang tuanya tadi saya bilang. Nah, di rumahnya di ujung sana, gitu ya. Di rumah kecil, kompak, tapi banyak, bisa hunian banyak karena bisa 3 lantai gitu ya. Gue banget kejar rumah kompak sebenarnya, karena lebih menantang gitu ya. Karena furniture-nya kadang-kadang suka modifikasi sendiri gitu ya. Terus di bawah tetap ada kamar 1 gitu ya. Terus ada kamar mandi, ada dapur biasa, tangga naik. Ada 3 kamar di sini karena mau punya 3 anak rencananya dia. Ada kamar mandi juga. Terus di atas ada kamar tidur utama dan semua atas ruang utama di sana. Denahnya. Pada potongannya seperti ini gitu ya. Nah ini juga kita bikin. Kalau ini kayak tadi kalau saya bilang kan yang tadi ruang sosialnya di sana ya. Apa gimana? Kalau ini lebih ruang sosialnya lebih kayak living diningnya sama keluar gitu. Di sini ruang sosialnya dia gitu ya. Ruang sosial sama keluarganya nanti gitu. Ya komplek banget sih gitu. Rumahnya kecil tapi ya bisa sih, bukannya nggak bisa gitu. Karena memang kebutuhan sekarang mau nggak mau kita udah banyak rumah komplek ya kayak di Jepang, karena lahan juga mulai kebatas di Jakarta gitu ya, apalagi tengah kota. Kalau kita minggir memang udah bisa besar, cuma kalau di tengah kota masih terbatas lahannya. Mas, penasaran, Ya. ada tantangannya nggak sih Mas ngedesain rumah kompak gitu kan, karena tadi lahan semua terbatas dan semua misalkan tadi kan desain juga ada untuk 3 keluarga gitu, ibaratnya kan ini dengan skala yang berbeda nih gitu kan, untuk 2-3 keluarga. Ada kesulitannya nggak sih Mas tantangannya mendesain rumah kompak kayak gini gitu kan, karena pasti yang pengennya kayak gini, yang satu pengennya kayak gini gitu. Kesulitannya tuh sebenarnya mereka consider mau nggak gitu nempatinnya. Kalau dibilang bisa mah bisa, tapi consider mau nggak nempatinnya gitu. Karena memang kadang-kadang kan dibilang yakin loh rumah segitu ntar nggak layak lagi. Sebenarnya kalau kita lihat kamar-kamar di Jepang atau di Singapura, kadang-kadang untuk apartemen yang murah gitu ya, kadang-kadang memang kamarnya kecil, apalagi di Hong Kong gitu ya, cukup kecil gitu ya. Terus mereka ya bisa-bisa aja tinggal gitu ya, tinggal hidup gitu. Apalagi kalau kita nonton film yang Korea, tinggal di basement tuh ada tuh, film apa sih namanya, lupa. Istri saya suka nonton tuh, saya nggak hafal. Terus apa namanya? Main di rooftop gitu kan? Iya, juga di basement juga ada tuh tinggal. Gitu kan? Iya itu apa namanya, apartemennya lupa, tinggal kecil tuh, lupa namanya. Ada apartemen kecil di Korea gitu yang compact banget, itu juga kecil gitu. Tinggal gimana consider untuk dia mau nggak gitu. Sebenarnya kalau ide awal sih kemarin, kalau emang apa namanya anaknya masih kecil, dinding ini nggak usah ada dulu gitu. Jadi nih ruangan kamar ini cukup besar gitu. Jadi pakai bareng-bareng, tinggal pakai bunk bed atau macam-macam apa namanya bisa. Tapi kemarin saya masukinnya idenya yang udah dibagi gitu. Ide awalnya kalau emang mau cukup besar ruangannya, ini dinding nggak usah pakai dulu gitu. Nanti belakangan bisa pakai drywall gitu
gitu ya, cepat. Kalau dari awal kan nggak usah di apa namanya instalasi pakai semen, ya tinggal pakai GRC gitu ya, udah langsung bisa gitu. Pakai kalau memang butuh ruang privasi masing-masing, mereka udah gede gitu. Kalau masih kecil kayaknya bareng-bareng masih nggak apa-apa gitu. Yang bawah tuh kemarin butuh kamar, katanya mau ada mbak, soalnya makanya ada kamar satu gitu. Terus sih kalau atas sih cukup enak lah. Kalau yang kemarin agak kompleks sih di kamar anak sih, makanya kemarin di awal tuh apa namanya, gimana kalau mau gini gak usah dulu gitu, tinggal bareng-bareng, kasih bang bed, tinggal mbak tidur bawah gitu bareng, ntar mau belajar bareng, mari bareng, terus mereka punya spasial buat main, juga cukup gede di sini gitu. Sih kemarin di awalnya itu iya mau kompleks sih, emang idenya sih tricky di situ sih. Memang harus ngakalin space aja. Sorry salah ketik. Ini harusnya rumah. Gue udah ubah sih, cuman kok belum ubah ya? Apa gue salah buka yang sekarang? Di nomor 40. Nah ini rumah gede. Apa namanya? Ini lahannya lahan satu, tapi gimana cara bagi lahan supaya lebih efisien gitu. Kalau tadi kan, nah ini 3D-nya. Kenapa 3D cuma satu rumah ya? Gitu. Kalau lihat, emang gue bagi tanahnya. Itu waktu pertama kali dapet. Kalau yang mikir kan yang lain, gue bagi 2 aja kayak tadi yang di rumah di pasar Minggu, 2 kayak begini gitu, jadi bisa gitu. Cuman karena dia mau ada kolam berenang dan dia minta spasial dan dia diminta rumahnya modelnya apa namanya klasik, menurut gua agak kurang cocok gitu ya kalau dengan proporsi segitu. Jadi kemarin ya gue mikir ya udah tanahnya kita bikin satu di sini, satu lagi tanahnya di belakang gitu. Pembagian tanah tuh jadi penting sekarang gitu, menjadi apa ya, sebuah kepentingan gitu. Kalau kita nggak bisa bagi tanah yang benar, kita bangunan kita juga langsung nggak, proporsinya nggak dapet gitu. Apalagi klasik gitu, kalau klasik kita buat slim tadi aneh banget gitu, nggak dapet banget proporsi gitu, secara proporsinya gitu, secara orang lihat sekilas aduh kok kurang ya gitu. Makanya kadang-kadang jadi pertimbangan untuk membagi lahan hal tadi gitu. Dan alhamdulillah sih kalau diambil klien gitu ya, ternyata ruang ini di mana kak? Ruang bersamanya, kalau di depan kan nggak kelihatan ruang bersamanya juga. Nah ini agak unik nih ruang bersamanya. Ruang bersamanya itu di rooftop. Ruang top tapi di atas ruang belakang. Ya, jadi mereka tuh di sini. Bisa untuk ke rooftopnya berarti ada akses dari rumah satu ke rumah yang juga tetap. Ada akses gitu, karena ini di akses gitu. Bahkan water towernya di sini gitu. Emang buat di aksesnya buat di situ gitu. Jadi emang apa namanya? Keluarganya tuh mereka ruang bersamanya, ruang sosial tadi di atas di rooftop. Uniknya si proyek ini gitu. Tiba-tiba di atas ada apa namanya rooftop ruang bersama gitu. Saya juga ini sebenarnya bukan mintaan saya sih, klien. Kamu udah bagi 2. Habis itu dia bilang, mas saya mau ini deh ada rooftop. Rooftop. Terus sendiri enggak bisa diakses. Oh gitu, oke. Ya udah, akhirnya gas. Ini jadi rooftopnya gitu ya, buat rumahnya, buat barbecue, buat duduk-duduk, buat main pingpong bisa, karena spesialnya cukup gede di sini gitu ya. Memang ya Lebak Bulus ya lumayan lah, kita ada view tower harusnya di sini ya. Ini nggak saya bikinin gitu ya. Harusnya mah ada view tower, banyak square. Menarik ya. Kemarin sih viewnya gitu sih. Jadi intinya sih, rumah itu ini. Iya, gue takutnya ada yang lupa lagi. Kalau emang ada yang lupa ya kabarin aja. Iya, udah sih intinya sih prinsip sih seperti itu ya. Jadi emang kalau model sih gue based on apa ya, serah klien gitu ya. Lu mau moodnya gimana? Tapi balik lagi, gue pengennya seperti ini gitu. Maksudnya gue pun punya apa ya, punya gaya gitu, kan kayak klasik gitu. Gue klasik tapi klasik kayak gini, gue bilang. Gue nggak bisa klasik Parthenon, gue bilang. Lo mau nggak? Gue nggak bisa klasik yang Parthenon itu gue nggak bisa, gue bilang. Gue emang sukanya yang agak-agak indies, sukanya yang agak-agak ya American farmhouse, gue suka ke arah sana gitu, yang ada datumnya, yang ada apanya. Gue kalau yang Parthenon gitu gue belum bisa gitu. Jadi gue bilang gimana gitu, mereka aminin ya gue gaskan di situ. Iya itu sih intinya sih. Kalau model yang beda-beda sih ya.
secara desain juga beda-beda gitu, ada yang tropical Bali banget gitu, ada yang modern rumah. Karena memang apa ya, kadang-kadang ya modal sih tinggal kita ulik ya mau ke arah mana gitu. Gue juga bukan arsitek yang apa ya kaku, nggak mau apa ya, gue harus kayak gini gitu, harus seperti itu, enggak juga sih. Gue lebih banyak mendengarkan lah sekarang klien maunya gimana. Nanti kalau untuk desain, ya. Oke, Firda silakan Firda. Jadi barengan nih. Monggo silakan Firda. Oke nih Mas, sebenarnya Kinship House ini bisa nggak sih diadaptasi kayak buat anak muda yang punya sahabat, terus punya cita-cita kita pengen bikin rumah bareng nih gitu. Bisa nggak sih diadaptasi buat ya kita hidup bareng teman sebaya gitu misalnya? Sebenarnya kalau kita mau hidup teman sebaya, ya enaknya adalah apa ya? Sebenarnya kan kalau keluarga enaknya kan kita muhrim ya, bagi muslim. Ini ngomongin agama soalnya, semua yang lain. Kalau muhrim kan sebenarnya kalau kita melihat kita ya sedang ngapain nggak apa-apa gitu kan. Iya Nah, betul. sebenarnya kalau bukan muhrim, kita banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Bukan nggak bisa aja, tapi jadinya beda gitu. Jadinya beda, bukan kinship house, tapi mungkin kayak apa ya? Kayak apartemen kecil gitu, kayak mini dormitory gitu jadinya. Kalau kinship kayak lebih, soalnya lebih bisa ngelihat dan dilihat gitu. Emang kinship tuh fungsinya itu kalau gue. Jadi kalau bisa sih muhrim gitu ya. Kalau muhrim tuh ya lebih nyaman lah gitu ya. Apa gitu. Kalau ya tadi kalau ipar adalah maut ya itu ntar gue pikirin nanti lah ya. Cuman intinya sih jangan sampai jadi ipar adalah maut. Caranya tetap ada privasi gitu ya. Benar juga tuh, gue baru kepikiran tuh. Ada film ipar adalah maut ya. Gimana tadi kalau ipar? Gara-gara ngomong luar. Nah itu juga tuh Kinship House tuh. Tapi menarik ya, karena memang benar, maksudnya kita juga saya pun sempat ada kepikiran gitu untuk maksudnya rumah tanpa meninggalkan orang tua tapi tetap ada privasi gitu kan. Karena orang tua pengennya tetap kita jaga gitu sampai akhir hayat gitu. Tapi pengen punya nih kehidupan dengan privasi sendiri setelah berkeluarga gitu. Betul. Dan, walaupun lahan terbatas bisa diadaptasi atau bisa diadopsi ya Kinship House ini konsepnya. Iya, kalau keluarga tuh kayak lebih masuk di soal di kinship karena tadi kalau di muslim nggak ada, kalau muhrim lebih kejaga gitu di situ gitu, karena kan kadang-kadang ada yang berkerudung atau yang gimana. Kalau bukan muhrim kan kayak kurang elok gitu ya gitu. Kalau apa namanya, mungkin kalau yang beragama lain bisa gitu diterapkan lain kalau bareng-bareng gitu. Tapi kalau kinshipnya kayak lebih cocok kalau emang apa namanya lebih cocok untuk keluarga untuk itu, apalagi kalau muslim ya, karena tadi menjaga apa namanya sisi muhrimnya tadi gitu. Gue tanpa sengaja sih itu jujurnya. Gue juga baru kemarin harus pikir, oh iya benar juga ya bisa kayak gitu ya, kenapa kinship bisa jadi ya gitu. Karena kalau sendiri-sendiri agak susah gitu, kalau apalagi kalau punya lahan sendiri-sendiri ya gitu. Kalau soalnya kalau ini kan kalau keluarga juga enaknya kalau ada ruang bersama kayak begini, mereka kan consider, oh rumah buat rumah mama, ya udah nggak apa-apa tengah-tengah gitu, tanahnya sendiri-sendiri bagi dua. Tapi secara pembangunan ntar rumahnya sendiri-sendiri, tapi pas lagi dibangun rumah mama tetap ada, kamar mama tetap ada di tengah gitu. Kalau secara pembagian tanah sih sendiri-sendiri, pas majukin ke orang tanah ya gitu, bilang tanah itu pas lagi bangun, pas baru bangun baru sendiri gitu. Berarti urusan juga kayak seperti IMB berarti akan terpisah atau jadi satu? Bebas sih kalau sekarang IMB-nya, kalau ini kan kemarin mereka bilang mau misah, ya kan? Karena mau misah sendiri, jadi emang harus sendiri gitu, karena tanahnya mau dipisah kan, gitu. Kita tinggal bikin rumah aja nyamping satu-satu gitu udah jadi. Ntar dia tinggal izin. Ntar yang sini kita bikin ruangan lain dulu gitu. Ntar tinggal pas lagi pelaksanaan tinggal dibikin yang seperti ini gitu. Itu kan masalah pelaksanaan lah, teknis lah, gitu. Teknis lapangan. Intinya sih kalau emang ini rumah bukan buat keluarga, nggak bisa jadi, nggak punya bisa ruang kayak gini, nggak bisa ruang keluarga nggak bisa punya sih kadang-kadang gitu. Apalagi ini jadi ruang bisa bareng-bareng gitu, ini bisa jadi ruang void bareng gitu ya. Dan juga pada orang kalau sendiri kan udah pasti dinding nih, gitu, udah pasti dinding semua gitu ya. Tapi kalau untuk besti nggak bisa Firda. Maksudnya pasti saya tahu nih, maksudnya tinggal kumpul-kumpul besti gitu ya, ngobrol ngegosip di belakang gitu ya. Tapi lupa ada satu yang ada privasi yang harus dijaga. Iya sih, itu susah sih kalau besti itu lebih susah. Kalau besti lebih susah. Atau mungkin bisa, tapi rumah sendiri sih, kayak rumah sendiri aja. Gitu, nggak bisa yang kayak gini yang ada ruang bareng. Takutnya bukan ruang bareng kayak gini agak tricky ya kalau bukan keluarga ya.
Iya. Ntar dia bawa orang Betul. lain, kita nggak kenal kan serem juga ya. Iya, benar-benar. Kalau keluarga kan kayak masih kekontrol lah. Oh ini tamunya ini. Heeh. Kenapa kemarin di keluarga tuh itu sih intinya. Jadi kalau untuk dari desainnya sendiri, kalau untuk Mas Uka, nggak melulu harus progres, nggak melulu harus modern atau yang untuk konsep desainnya sendiri bebas gitu ya Mas ya? Bebas sebenarnya. Enggak. Cuman entah kenapa kalau di Indonesia kayak masih pakai atap aja gitu kalau gue bikin. Tapi ntar suatu juga bikin tanpa atap sih. Cuman entah kenapa kalau pakai atap tuh kayak apa ya, respon iklim tropisnya lebih kejaga gitu. Ya kan kalau gue dulu kan apa namanya, waktu S1 juga ngambilnya pendekatannya tentang itu kan. Jadi kayak banyak buku yang gue baca itu mengarahkan gue ke arah situ gitu. Jadi kayak dulu gue pernah juga diskusi sama Pak Ariko waktu ngerjain apa namanya Kota Baru Parahyangan, sekarang jadi Kota Lantua YAI, bikin green design. Itu kenapa gue bikin kanopi gede banget di situ, karena kaca ya tadi untuk merespon terhadap kaca yang besar tadi supaya kritisannya juga besar gitu, masuk ke menjaga supaya cahaya matahari nggak terik masuk ke dalam gitu. Di Kota Baru Parahyangan marketing galerinya gitu. Dulu gue GBCI waktu itu gue grand building konsultasinya ke beliau gitu. Aku juga penasaran nih, maksudnya kan untuk kayak kompetitif gitu kan, berarti tetap maksudnya dari kenyamanan dari ceiling lah, tinggi ceiling, karena kan kita pikir kalau untuk komplek ya berarti tetap kan kayak rumah biasanya gitu kan, cuma memang harus sesuai dengan kenyamanan, berarti tetap diperhatikan ya isu-isu seperti itu, karena kayak tadi cahaya masuk, sirkulasi udara gitu kan ya Mas. Biasanya kalau rumah komplek itu malah biasanya gitu. Kalau lebarnya udah kecil, mau nggak mau kita harus tingginya harus nambah gitu. Ini kan biasanya ini kecil ya X, ini tuh harus cukup gitu. Kayak lihatnya ada skala orang duduk sini, paling orang berdiri segini gitu ya. Ini orang di bawah juga masih enak gitu ya. Ini anak dengan ruangannya segini, ini anak segini. Ini kalau duduk di sini, ini kalau orang jalan di sini. Nah di atas juga kalau tadi kelihatan kecil, kita nggak ada ruangan gede. Di sini orang bisa aktivitas gitu. Biasa malah ceiling height-nya kita gedein gitu. Kalau emang biasanya cuma 2,5, kita jadiin 3.000 gitu supaya ruangannya nggak ternyata kecil. Jadi kadang-kadang kan kita mikir ruangan kecil, udah kita begini kecil juga ceiling height 2 meter. Iya. Kita naikin aja gitu supaya kerasa proporsi lebih gede gitu. Jadi kalau emang mau kamar, tinggal pakai bunk bed bisa jadi 2 orang, satu di atas satu di bawah. Lagi, gue habis nonton itu lagi film Munkar. Bang Bet, sejak bayang. Nah, tuh gue. Menarik. Nah, ini juga udah ada pertanyaan nih. Mungkin kita ada yang mau ditanyain tuh. Oke. Dari aku cukup sih, mungkin kita bisa bertanya dari yang pertanyaan aja sih Mbak. Iya. Oke, boleh. Ini udah ada 2 pertanyaan yang ada di kolom chat nih, Mas Uka. Silakan Firda. Oke Mas, ada pertanyaan dari Fadian Jamaluddin terkait tren sustainability ini semakin meningkat. Gimana sih pandangan Kinship House sebagai seorang perencana untuk menyeimbangkan konsep high density untuk wilayah urban yang mulai terlihat kumuh? Apakah sebagai perencana kita juga bisa ikut andil dalam perkembangan tren sustainability? Iya. Sebenarnya secara nggak langsung kita sustain sih. Secara nggak langsung kita tuh udah sustain. Kenapa? Karena kita masih memanfaatkan lahan yang ada gitu ya. Dan kita tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada gitu. Kayak misalkan rumah ini tuh sebenarnya jalan depan cuma gang, tapi gue lihat kemarin sepadannya, nah ini ada garis sepadannya masih, ini sepadannya tuh segini, dan ini gue nggak ngelanggar sama sekali, gue ikutin garis sepadannya di situ. Jadi kalau secara sustain, gue pasti akan sustain karena gue di sini udah pasti hadir resapan gitu ya. Di bagian depan gue ada resapan, gue udah bikin resapan juga gitu di sini. Terus kenapa kemarin? Nah, kenapa di sini depan tempat di jalan nih Mas? Karena ini sebenarnya adalah akses buat orang tuanya. Akses orang tuanya itu biasa keluar masuk dari rumah tuh dari sini gitu, buat ke luar gang. Jadi walaupun depan ada akses, tapi dia orang tua itu udah biasa keluar masuk lewat gang ini gitu. Jadi supaya nggak terjadi masalah di kemudian hari, ya udah kita bikin aja akses tetap ada gitu. Ini akses cukup gede, bisa mobil masuk karena orang tuanya punya mobil. Jadi mau nggak mau orang tuanya juga masuk ke mobil lewat situ gitu. Jadi kalau secara sustainnya kalau secara
green design-nya sih tetap kejaga di situ. Kalau secara peraturan tetap kejaga, dan gue juga tetap bisa ngasih resapan di situ gitu, ngasih area resapan di sini gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih area resapan tadi ya, sustainability-nya pasti akan banjir gitu daerah, karena sekarang kita banyak yang ngeluh banjir di mana-mana, kadang kita lupa gitu, rumah kita nggak punya penghijauan, nggak punya tanah untuk resapan gitu. Kita bikin semua rumah, kita bikin lahan di situ. Makanya emang pentingnya pakai arsitek adalah, arsitek tuh secara nggak langsung dia naluriah, dia punya insting untuk bikin area-area resapan gitu. Bisa jadi bukaan-bukaan untuk masuk udara, bisa untuk masuk cahaya, dan pada akhirnya juga bisa jadi resapan ke tanah juga gitu, area-area tadi gitu. Makanya sebenarnya ya fungsi arsitek tuh harusnya lebih ke depan, bisa lebih buat untuk orang-orang diterima secara khalayak umum pengennya ya. Karena kan kita ngapain juga, ngapain pakai arsitek, langsung aja tukang, ya udah monggo gitu. Kadang-kadang kita kan juga nggak bisa maksa ya kalau orang mau tetap pakai tukang gitu. Tapi ya kadang-kadang mereka kepentok, kadang-kadang pas perizinan gitu, mereka harus masukin PBG sekarang, harus masukin yang punya lisensi, dan ya cuma arsitek yang punya STRA dan punya lisensi yang bisa untuk submit itu. Tapi ya ada jalan pintasnya lain juga sih. Orang Indonesia tuh udah dibikin peraturan juga tetap bikin jalan pintas sih. Cuman kalau secara rules harusnya tidak boleh, yang bener ya gitu. Kalau sustainability-nya paling gitu sih, lebih kayak lo harus bikin resapan gitu ya untuk tinggal, dan dengan lo manfaatin lahan yang kecil-kecil tadi, jadi lo nggak buang-buang tanah gitu, tetap keberadaannya tetap ada gitu. Kayak di Tokyo rumah-rumah kompak tuh udah ada gitu. Terus dibilang, tapi kan banyak juga yang di luar-luar Jepang nggak ada rumahnya, yaitu karena tadi yang di luar-luar Jepang orang-orangnya tadi pada ke tengah kota untuk cari duit gitu. Mereka kadang-kadang tinggalnya di tempat internet gitu ya, mereka tinggalin rumahnya yang di daerah gitu ya. Kalau di Tokyo mungkin itu masalah urban yang akan kita alamin 5-30 tahun ke depan gitu. Dengan contoh kita ada Tokyo gitu, yang udah duluan lebih maju dari kita gitu. Itu masalah urban yang harus kita alamin gitu untuk kota Jakarta gitu. Makanya pemerintah karena udah mengembangin memang kota-kota di pinggir kota Jakarta gitu, kayak misalkan Tangerang, lebih banyak kota besar, kota mandiri gitu ya. Di Tangsel juga, Bekasi, Depok gitu ya, Bogor, udah banyak kota-kota mandiri. Memang tujuannya adalah supaya sebenarnya kota-kota itu bisa bisa menghasilkan ekonomi sendiri, dan orang-orang tuh bisa hidup di situ sendiri gitu. Tapi ya kenyataannya masih belum gitu. Masih orang-orang masih harus ke Jakarta untuk cari duit, dan harus komuter bolak-balik gitu. Dan Jepang pun masih seperti itu gitu. Kayak mereka bikin Kanazawa, bikin saya lupa namanya satu lagi. Kayak bikin Kanazawa gitu ya, sebelahnya saya lupa. Itu juga buat ngembangin Tokyo gitu, untuk perekonomian si Tokyo supaya bisa dikembangin gitu. Kayak rumah-rumahnya biar nggak di Tokyo doang, ada yang di Tokyo sama di satu lagi yang airport, lupa gue namanya. Ya itulah, itu maka dia ngembangin di luar kota, di luar kota Tokyo gitu. Sebenarnya kalau orang yang belajar urban design pasti ngerti sih, dan gue yakin salah satu calon gubernur harusnya ngerti ya. Cuman gue nggak ngerti pengaruh politiknya seperti apa gitu ya. Apakah dia bakal sama akan seperti calon yang lain, ataukah dia berhasil menerapkan ilmu-ilmu urban design-nya dengan tepat gitu. Itu yang kita harus kawal aja sih. Oke, Mas. Mungkin itu Pak Dian. Gimana Pak? Apakah sudah cukup menjawab? Atau mau ada yang ditambahkan lagi? Boleh menyalakan mic-nya kalau masih ada yang ditambahkan ya Pak. Oke, sepertinya cukup. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ada pertanyaan dari Pak Indra. Izin bertanya Mas, adakah trik khusus yang dilakukan untuk membuat satu rumah dengan konsep ini menjadikan masing-masing penghuni rumah ini tidak saling mengganggu privasi masing-masing? Misalnya ada sekat atau pola ruang gitu. Triknya ya sebenarnya kayak bikin dua rumah, tapi kayak bikin rumah sendiri, tapi tetap ada ruang sosialnya gitu. Itu yang agak tricky sih. Jadi kayak gue bisa lebih gampang sih kita bikin ruang sosialnya dulu kalau mau gitu. Kita taruh living diningnya di mana. Biasanya living dining kan orang lebih gampang untuk sosial, karena untuk makan-makan bisa gitu ya. Jadi untuk ngapain lebih enak gitu. Jadi cari yang mungkin di sharing bersama dulu gitu.
Kalau emang yang nggak mungkin sharing bersama kan apa? Misalkan kayak kamar tidur kan nggak mungkin ya ada bareng-bareng gitu ya. Kalau bisa kamar tidur ya sendiri-sendiri gitu, apalagi madepnya jangan sampai dia madep-madepan gitu. Kalau bisa ada belakang gitu, itu nggak apa-apa gitu. Kalau madep depan jangan sampai, kalau bisa dia madep depan gitu. Jangan sampai dia madep apa namanya, jangan sampai dia ada depan, karena kan apa ya, ruang privasi tadi akan hilang di situ gitu. Itu dia. Tapi itu sebenarnya gue nggak pakai tips and tricks sih, gue ngalir aja sih, kayak apa ya, kita bikin sesuatu yang supaya nggak apa ya, biasa gitu kalau stack apa ya, nggak apa ya, ngalir aja tanpa harus direncanain gitu. Jadi pokoknya nggak ada ruang yang bisa saling lihat tuh. Sebenarnya kalau rumah sendiri tuh udah benar-benar gitu, paling kita harus jadi yang sacrifice apa gitu. Zonasi itu penting banget gitu, kayak yang mana sih yang bikin ruang publik gitu ya, ruang publik sini, terus ruang private-nya misalkan di belakang gitu ya, berarti private-nya nggak boleh sama sekali nih, orang bisa apa namanya, bisa sampai nembus, gimana caranya gitu, apa namanya ya, itu lalurnya ntar bisa apa sih, bisa ketemu lah caranya gimana supaya apa namanya, ketemu pakemnya gitu. Gue jujurnya belum memakemkan gimana untuk sebut apa, gimana kalau yang lihat ini gitu, lihat itu gitu, itu gue belum memakemkan tuh tadi. Cuman kalau secara ini sih, gue nih tanpa sengaja nih juga bagus sih. Kalau ini ternyata gue bikin satu lantai, satu kamar tidur di bawah, dia udah nggak bisa lihat, karena kamar tidur yang di ruangan yang ini adalah di atasnya gitu. Jadi kan secara itu dia nggak bisa lihat-lihatan, udah beda lantai, tetap bisa kelihatan, tetap bisa melihat dan dilihat, tapi secara nggak bisa langsung secara apa namanya, straightforward lah gitu. Bahkan gue nggak ada yang sengaja. Maaf, lanjutin dulu. Nggak, terus kenapa? Udah lupa gue. Gue jadi penasaran juga pas. Jadi penasaran juga, berarti kalau pas ketika buat konsep Kinship House ini, berarti yang ditentukan pertama dulu ruang sosialnya dulu, atau baru pembagian zonasinya, pembagian zonasi untuk private kah, atau kita tentuin dulu nih dari si ruang sosialnya, baru kita masuk ke private? Bebas sih, sebenarnya banyak cara menuju Roma. Kalau kayak dulu kan gue bosnya Pak Ari sama Pak Bejo ya. Pak Bejo dulu kalau desain tuh ini banget, dia minded. Kalau Pak Ari langsung bikin 3D-nya, kenapa? Pada hasilnya akan sama. Intinya sih apa? Tapi kaidahnya tadi balik lagi, kita nggak boleh ngelupain tadi privasi harus dijaga, harus ada ruang sosialnya, karena kan ini kan Kinship House tadi yang dijaga adalah ruang sosial bareng-barengnya gitu. Jadi kalau ruang sosialnya hilang, takutnya esensi dari Kinship House-nya nggak ada gitu. Makanya tadi gue bilang kenapa harus ada ruang sosial gitu. Kalau emang ditanya gimana cara gampangnya, ya kayaknya buat ruang sosial dulu lebih gampang gitu, karena itu kan pasti living dining yang ketemu kan, kayak ini nih living dining yang ketemu gitu, pasti apa namanya secara nggak langsung di situ sih gitu. Cuman apa namanya, memang triknya di situ gitu. Kadang-kadang nggak bisa, oh udah kayak gitu langsung jadi, nggak gitu. Kadang-kadang kita perlu apa ya, perlu praktis juga gitu. Gue bilang ada rumah yang kadang-kadang gue bikin bentuknya dulu gitu. Ada yang rumah gue kadang-kadang bikin denahnya dulu gitu untuk jadi ini, atau gue bikin ruang utamanya dulu, atau gue bikin ruang apanya dulu baru jadi gitu. Karena memang ya gue memang orangnya bukan yang pakem lurus gitu sih, jadi gue memang mondar mandir gitu. Balik lagi ke 3D, balik lagi ke denah gitu ya. Terus yang mana yang ntar ujung-ujungnya enak gitu daripada, soalnya kalau kita ngeliat satu sisi denah doang, kadang-kadang denah enak, pas kita extrude 3D kok kurang ya, gitu. Kadang-kadang apa ya, perlu nguliknya di situ gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa apa namanya kayak gini. Misalnya ini kemarin gue bagi dua nih rumah ini, secara proporsi kan aneh gitu, walaupun secara ide rumah bagi duanya enak gitu, tapi kan ini rumah klasiknya bakalan penyet gitu kan. Dan kenapa gue nggak melakukan itu? Karena banyak banget yang melakukan itu, saya tidak suka. Jadi nggak ada uniqueness-nya lah ya. Iya. Kalau udah banyak banget yang lakuin itu, gue kadang-kadang kalau yang lain cari ide gitu. Jadi emang ya, soalnya kalau bikin rumah kembar dua tuh udah biasa gitu. Rumah kembar dua udah biasa, tapi gimana kita bikin rumah yang tetap bagi dua tapi apa ya, tetap esensinya dapat gitu. Maksudnya tetap bagi dua, dan yang kita mau lihat dari fasad tetap dapat gitu. Tetap, secara fungsi dapat. Itu yang lebih penting sih kalau buat gua gitu. Yang kenapa denah juga penting, karena denah ini akan ada di flow gitu, apa namanya,
flow kendaraan. Nah ini juga parkir kemarin gue tanya sih ke orangnya, Pak ini masuk ke dalam nggak apa-apa? Nggak apa-apa pakai supir kok. Jadi gue nggak terlalu susah juga di situ untuk hal itu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu apa ya, nego gitu, untuk perlu ngobrol sama klien. Apakah ini udah tepat atau belum gitu. Kadang menurut kita tepat, tapi kadang-kadang klien kayak nyaman, itu juga jangan sampai sih gitu. Karena kan yang pakai dia, gitu, yang pakai sehari-hari dia. Kalau bisa mereka tetap nyaman gitu untuk apa namanya pakai gitu. Apalagi ada ibu rumah tangga, kebaik kita tanya ibunya dia mau pakainya gimana gitu. Karena dia nggak akan di rumah sehari-hari. Mungkin si bapak baru malam pulang, cuma tidur, pagi pergi, mungkin baru Sabtu Minggu di rumah gitu. Mungkin dia cuma butuh ruang santai yang besar di mana kita bisa taruh. Ini kalau apa namanya yang lain lebih kita mikirin ke orang tuanya, si ibu gitu. Karena ibu sehari-hari kalau dia di rumah tangga, pasti di rumah, itu juga menjadi satu hal pertimbangan kita gitu. Gitu sih. Sebenarnya ini rumah ini ada opsi satu lagi, opsi renovasi. Cuma gue nggak masukin, nyata. Kayak bisa belum ada ya. Saya lupa masukin. Sudah. Ya sama sih intinya. Jadi rumah ini sebenarnya ada dua rumah. Jadi gue bikin satu opsinya renovasi, satu opsinya bikin baru. Gitu. Intinya jadi dua rumah sama ya kayak gitu. Sebenarnya kalau renovasi pun masih bisa. Gitu. Tinggal kita ntar bikin sekat, mau dibikin yang kita bikin bersama, ruang bersamanya, mana yang mau privasinya gitu, tetap mau bagi rumah sendiri gitu. Gak masalah gitu untuk masalah rumah renovasi atau enggak gitu. Kadang-kadang kan sekarang juga, wah mas kalau dihancurin semua kemahalan. Saya cuma mau hancurin sebagian, saya mau renov doang. Oke, yang pertama kan kita nggak mungkin sih manggil orang struktur untuk hitung lagi, tapi kebanyakan di Indonesia itu jarang yang nembak, tapi bikin struktur baru kalau mau ditingkatin gitu. Karena kalau struktur bawaan developer itu biasanya nggak kuat untuk nambah lantai gitu. Jadi mereka biasanya nambah lantai itu, tinggal kita bikin struktur baru aja di sebelahnya gitu. Itu sih. Jadi emang sebenarnya kalau rumah renov juga masih bisa, itu juga challenging juga gitu buat saya. Kalau emang ada gitu rumah renovasi seru juga. Itu sih intinya. Thank you Mas Luka. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi. Ini ada 2 pertanyaan nih Mas terkait Kim House ini. Yang pertama nih, gimana sih arsitektur Kim House ini dapat mempertimbangkan kebutuhan generasi yang berbeda dalam satu tempat tinggal? Nah, pertanyaan ini mengarah pada desain yang inklusif untuk berbagai kelompok usia dari anak-anak hingga lansia, serta bagaimana ruang diadaptasi untuk kebutuhan yang berubah. Lanjut dulu ntar biar sekalian jawab ya. Oke, ini yang pertanyaan kedua ini, apa saja tantangan dalam merancang rumah Kim House ini di masyarakat yang memiliki struktur kekerabatan yang sangat beragam? Pertanyaan ini mengeksplorasi tantangan dalam menciptakan ruang yang serbaguna dan fleksibel yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk dan dinamika keluarga. Ini enak nih gampang nih, seru nih. Seru. Jadi sebenarnya gue alhamdulillah pas dapat proyek ini rata-rata keluarganya tidak memiliki dinamika yang tinggi. Masih dinamika yang tinggi gitu ya. Maksudnya rata-rata mereka masih akur dengan keluarganya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya gitu ya. Kalau tadi kan Mbak Firda juga nanya, ini gimana nih yang rumahnya tadi? Sama, udah pertanyaannya sama yang itu. Rumah ini kan jadi contoh juga gitu, karena memang ya orang tuanya memang kita bikin supaya dia lebih silent di belakang gitu, kita taruh peletakan kamar orang tua atau rumah orang tua menjadi penting gitu, karena kebisingan datang dari mana gitu ya. Dari mana gitu ya. Kebisingan datang dari mana? Kita taruh depan kan pasti orang tua tidurnya kaget gitu. Lagi ada motor lewat, kaget gitu ya. Makanya lebih bagus kalau ada jarak sedikit, apalagi kita tambahin pohon nanti di sini gitu ya, untuk mereduksi suara gitu ya. Jadi kunci penting untuk tadi. Terus kalau misalnya buat anak kecil, nah itu anak kecil jadi ini juga sih, jadi concern. Makanya tetap harus ada ruang sosial tadi. Ruang sosial tadi adalah untuk anak-anak itu bisa berkembang. Kebanyakan kan anak kecil sekarang nggak punya ruang buat main. Kebanyakan kalau rumah nggak di komplek, rumah sendiri gitu ya, mereka tuh nggak punya lahan untuk bermain. Mereka tuh kalau pulang sekolah main sama teman sekolah
sekolah di sekolah gitu, baru pulang gitu ya. Makanya kadang-kadang orang tua tuh ada yang nungguin. Contoh temen gue kemarin gue telepon, Gas, namanya Bagas kan, dari mana lo? Ini gue yang nemenin anak gue lagi main di sekolah, belum pulang. Iya, tapi kan dia di rumah gak ada teman, jadi gue nungguin dulu pulang 2 jam dia main di sekolah. Nah ternyata memang fenomenanya seperti itu. Alangkah bagusnya kalau rumah-rumah yang di tengah komplek itu punya ruang sosial kayak gitu. Tetap harus ada ruang sosial, jadi anak-anaknya masih bisa main. Minimal sore-sore kalau kita udah pulang kerja cepat, dia bisa nemenin anak main di sini gitu. Atau si nenek, si kakek bisa nemenin cucunya main di ruang sosial tadi, ya kan? Dengan tidak ganggu privasi masing-masing. Walaupun si nenek kakek boleh main di sini juga boleh gitu, nggak masalah. Karena ini emang ujungnya ini bakal ruangan sini akan jadi ruang sosial juga nih, living dining ini dan ruangan tadi gitu. Ini ruangan tadi emang jadi krusial gitu untuk keadaan yang sekarang gitu. Jadi lebih harus dibuat untuk yang tadi, untuk sendiri memang ya tadi kebutuhannya masing-masing gitu. Apalagi kalau misalnya dibilang, oh ntar kalau misalnya tadi anaknya jadi nambah SMP gimana tuh kan tadi. Nah, contohnya kan tadi kalau mungkin masih SD, TK tinggal bareng bisa tuh di kamar yang tadi. Nah di kamar ini kalau misalnya bareng, mereka tuh bisa tinggal di sini bareng kan tanpa dinding tadi gitu. Jadi ruangannya cukup besar gitu ya. Bahkan kalau emang nggak perlu ada sekat, kita bikin dindingnya di sini gitu ya. Jadi ruangannya gede banget gitu, karena kan orang tuanya masuk bebas gitu ya. Karena kan masih kecil, mereka punya ruangan segede ini gitu ya. Nah ini mereka 3 anak bareng sampai mereka umurnya SD masih bisa. Cuma ntar begitu SMP udah ada yang acil balik gitu ya. Nah disitulah ruang privasi dibutuhkan. Kenapa dinding-dinding itu diperlukan? Supaya menjaga privasi masing-masing. Biasanya orang kalau udah akil balik tuh baru mereka membutuhkan ruang privasi gitu, apalagi anak ya gitu. Tanpa sebenarnya gue bilang, lu tau dari mana kayak gitu? Ya gue bukan sosiolog sih, gue cuma menjalankan hidup aja dulu. Kalau dulu teman-teman gue gitu ya, cewek yang cowok kalau udah akil balik tuh mereka baru kayak pengen butuh ruang privasi sendiri gitu ya. Nah kita bisa dikonfirmasi ya lagi kenapa? Iya pengen terpisah gitu ya. Iya kalau akil balik tuh baru biasanya kayak gitu. Kalau SD TK tuh mereka bareng-bareng tuh masih gak masalah. Tapi kalau udah akil balik, mereka tuh pengen sendiri gitu, pengen punya ruang privasi. Yang satu suka sepak bola, poster bola, yang sini suka siapa, Filavin gitu, yang sini suka Salpriadi gitu ya, beda-beda gitu misalkan. Mereka udah punya sendiri-sendiri gitu apa yang mereka pengen tonjolin gitu. Jadi memang kenapa perlunya sekat ya tadi bisa terjadi pas lagi mereka besar gitu. Terus mereka kecil sih aman-aman aja gitu kalau mereka bareng-bareng gitu. Sebenarnya pertanyaan kedua gue lupa, gue cek dulu lagi. Apa saja tantangan dalam kerabatan memiliki struktur eksplorasi, tantangan ciptakan ruang serbaguna fleksibel. Oh, ruang fleksibel. Kalau ruang fleksibel itu sebenarnya adalah kayak tadi sih, ruang sosialnya lebih ruang fleksibel sih sebenarnya. Emang sehari-hari mungkin fungsinya akan sebagai living dining keluarga masing-masing gitu ya. Tapi pada saat lebaran, ulang tahun, atau ada acara keluarga, ya udah tinggal dibuka, ini jadi ruang fleksibel nih. Bisa orang rame-rame kumpul di sini, gitu. Bisa rame-rame merayakan ulang tahun. Kenapa gue taruh semua kamar di atas? Ini cuma servis di sini, bukan kamar ibu ya. Kamar ibu udah sepuh ya kalau di atas takutnya kenapa-napa. Jadi emang kalau ada orang datang pun, tamu-tamu datang pun lebih aman, gitu. Lebih kejaga privasinya gitu. Untuk kali ini. Terus sih mungkin untuk yang tadi menarik juga tuh maksudnya pendapatnya Mas Uka yang tadi ketika mereka masih SD gitu, nggak usah pakai dinding beton gitu, maksudnya tidur bata gitu, langsung aja diluasin tadi ketika mereka udah balik, udah masuk ke SMP, baru dibikin dinding drywall gitu yang lebih praktis gitu ya. Betul. Itu sekarang bisa, kalau kedap luar tinggal dikasih rock wool, tinggal dikasih sesuatu yang kedap di dalam. Udah secara kedap udah bisa gitu. Dan pembangunannya nggak usah sampai kotor-kotor gitu. Tukangnya juga cuma satu-satu jadi. Oh, itu juga bisa jadi solusi gitu ya untuk rumah komplek gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan ya udah tinggal tambah sekat dengan menggunakan drywall. Ya kalau kita tambahin
biar nggak terlalu basic gitu, Rokul tinggal ditambahin lagi karena memang udah banyak gitu kan material-material yang Iya. ada di sekitar kita yang memudahkan itu semua. Iya, gue juga banyak lihat rumah-rumah di Jepang sebenarnya sih, rumah-rumah komplek gitu ya. Di sana kebanyakan anaknya rumahnya atau mereka kecil bareng-bareng gede. Jadi itu gede ditutup baru sama sekat gitu. Karena memang di sana rumah huniannya udah sangat kompak, dan lucunya tuh kok di sana ya ada sih rumah developer, cuman kebanyakan kalau rumah-rumah yang komplek-komplek udah nyebar-nyebar gitu ya, udah desainnya udah masing-masing gitu, walaupun mirip-mirip tapi punya keunikannya sendiri-sendiri gitu, tetap beda gitu, tetap kayak misalkan masuknya tetap beda gitu. Ada orang Jepang Indonesia gitu, kayak mereka tuh betul-betul enggawa, betul-betul kayak teras untuk buat masuk, buat menaruh apa namanya sepatu, buat naruh apaan gitu. Kadang-kadang setelah gue pikir enak juga kalau punya rumah ada begitunya gitu ya. Cuma kadang-kadang orang Indonesia nggak usah lah mas, langsung masuk aja, ya udah gitu. Kadang-kadang apa ya, mungkin yang masalah budaya kali ya, perbedaan sama Indonesia sama di sana gitu. Cuman secara compactness di sana tuh bagus banget gitu. Kalau ngeliat komplek-kompleknya kita bisa belajar banyak sih. Ada arsitek-arsitek di sana gitu untuk lihat rumah-rumahnya yang komplek-komplek gitu ya. Kalau ya dengan size normal, gue yakin semua orang bisa sih ngerjainnya. Cuma kalau yang komplek memang perlu banget sih belajar gitu. Kayak gue tuh punya library 3 furniture. Satu yang furniture besar-besar buat orang besar yang gede, itu yang biasa standar, satu lagi yang buat yang compact gitu. Nah itu gue punya library 3, itu waktu itu gue develop di Abode supaya begitu dapat kasus gue bisa cepat ngerjainnya gitu. Itu kadang-kadang kalau kita bilang arsitek tuh kalau nganggur ngapain ya? Tadi ngerjain hal remeh-temeh yang bisa kita kerjain cepet. Dibilang, kan cepet bisa ngerjain cepet. Ya kan yang remeh-temehnya udah gue cicil. Kita lagi kosong gitu. Kadang-kadang memang apa ya, lupa gitu. Apa ya, lupa. Orang tuh lupa prosesnya gitu. Kita kadang-kadang nggak langsung instan kita bisa jago gitu kan. Dan kita juga butuh proses gitu untuk sampai di titik ini gitu. Wah, terima kasih. Semoga cukup menjawab kayak di dan Bismillah ya, apalagi sih gue lupa, takut ada yang kurang. sudah menjawab, semoga cukup menjawab Pak Edi, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh silakan Pak, monggo menyalakan audionya. Di sini sudah ada Pak Syafruddin juga nih yang sudah menyalakan audio. Silakan Pak Syafruddin, mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Oke, mungkin kepencet. Oke. Baik, nah aku jadi malah mau tanya nih Mas, kan maksudnya kalau maksudnya kan kalau kita ya maksudnya lebih ke pribadi sih, maksudnya kalau ibuku tuh harus ada 2 akses pintu masuk gitu kan, entah depan dan samping gitu untuk jalur darurat lah ibaratnya. Kalau misalnya ada apa-apa di pintu 1, terus ada pintu 1 lagi untuk escape-nya lah gitu. Nah kalau untuk si kinship house ini tadi ada beberapa yang ada 2 jalur masuk, tapi yang kayak yang tadi di Lebak Bulus jadi 1 jalur masuk di bagian depan kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Terus, nah apakah itu juga dilakukan juga dalam si kinship house ini Mas? Masalah akses ya? Iya betul, untuk akses, karena ya itu kalau dari maksudnya orang-orang tua zaman dulu, orang tua aku gitu, harus ada 2 pintu nih, pintu depan dan pintu samping, jadi untuk escape house gitu atau jalur darurat kalau ada apa-apa gitu, jadi bisa keluar dengan di jalur yang lain gitu. Oke. Ini aksesnya akses keluar rumah atau akses kamarnya orang tua doang? Akses keluar masuk. Keluar masuk rumah. Ke rumah. Kan ada yang tadi, ada yang buat jalur kan, kalau yang dari kinship house yang tadi ada yang dari samping, yang bagian atas sama sini. Nah yang ini kan ada 2 jalur gitu ya. Terus kemudian yang tadi di Lebak Bulus jadi ada 1 jalur masuk dari depan kayak gitu. Nah, apakah itu juga dimasukkan atau dibuat juga gitu Mas? Sebenarnya ini tanpa gue sadarin juga terjadi seperti itu sih. Ya ini kan tangga nih, dia langsung bisa keluar. Dia langsung keluar di sini. Ini juga tangga ini dia bisa keluar, tapi emang harus 1 basement. Gitu. Kenapa aksesnya seperti itu gitu? Emang harus 1 basement, dia tapi masih bisa keluar di sini gitu untuk rumah yang ini. Terus memang X2 itu sebenarnya sekarang ya kalau emang perlu ya nggak apa-apa juga, kalau nggak perlu ya tergantung sekompak apa sih rumahnya gitu. Kalau emang rumahnya masih bisa ada 2 sih 2 ya. Kayak ini kan 1 pasti di depan. Betul. 1 pasti di depan. Terus 1 sih sebenarnya dia mau keluar lewat sini juga, ke sini bisa, tapi kejauhan ya. Ini paling enak lewat sini doang sih aksesnya. Atau dia bisa
Sebenarnya kalau ini gue kalau lebih mama sih si orang tuanya kalau gue ke sini sama orang tuanya bisa keluar lewat sini sih gitu. Makanya dia langsung punya halaman yang keluar gitu di sini ke rumah yang ini. Menarik. Ini juga punya sih. Satu depan. Kita sadarin sih sejujurnya. Satu sini. Oh, oke. Baru langsung keluar. Emang kita dapurnya kita bikin belakang bisa keluar langsung. Gitu. Ini tanpa tadi gue bilang, kadang tuh gue natural, tuh baru gue bisa. Gitu. Oh, kadang-kadang kita nggak sadar sih bikin kayak gitu. Cuman kadang-kadang aspek itu udah kepenuhin sendiri gitu. Tanpa kita sadarin gitu. Ini juga ya sebenarnya gue juga bingung sih. Gue juga waktu zaman TA juga gitu juga sih, tanpa kita sadarin, oh udah kepenuhin ya aspek itu ya gitu. Kalau ini sih enak sih, depannya teras mau ke mana juga bisa semua kali ini. Kalau jelas ini pun masih bisa, carport masih bisa. Kalau yang ini dia masuk ke sini, ya keluar satu lagi lah carport sih tetap gitu. Ini dua akses. Soalnya kalau emang mau di satu lagi dibuka ya servis ini harus dibuka satu gitu, dibuka keluar satu gitu. Kalau emang mau ada servis langsung bisa keluar, itu masih bisa dilakuin sih gitu. Kalau ini kan servisnya memang di belakang, jadi emang dia nggak ada akses ke sana. Gitu. Lumayan gitu. Benar. Keren banget Mas. Nah, Mas tadi aku juga ada pertanyaan. Nah tadi kan sempat kesebut juga tuh sama Kak, karena rumahnya komplek, akhirnya ada furniture sendiri nih yang akhirnya dibuat gitu yang menarik gitu. Nah berarti kalau untuk itu, berarti interiornya pun masukkan bukan dibuat sih, bukan atau dibuat, seperti apa? tapi rendernya itu yang compact. Jadi kayak oke. kayak IKEA tuh ada yang gede juga, tapi ada yang compact gitu. Kita nggak bisa langsung semua kita pakai gitu IKEA-nya, atau apa lagi gitu, atau produknya siapa gitu. Kita bisa pakai interiornya siapa gitu. Kayak Vivere udah pasti tinggal ya, Vivere udah pasti gede gitu. Kita lihat lagi siapa supplier rumah yang bisa compact gitu, kita lihat lagi. Tetap kadang-kadang juga basic-nya adalah yang udah ada di lapangan gitu, karena lebih gampang gitu untuk kita meng-apply gitu. Kalau emang perlu custom, paling tertentu aja gitu, kayak misalkan apa gitu, kayak apa ya, laundry area gitu, atasnya kita mau tumpuk kabinet gitu, itu bisa kita lakuin gitu. Atau mau satu dryer atasnya, bawahnya mau itu, terus sampingnya mau ada apa, pas bikin konsol, nah itu kita bisa custom. Jadi kalau misalnya kayak mejanya sendiri atau apanya, itu gue usahain sih udah ada di IKEA aja gitu, udah gampang. Kecuali kayak tadi kitchen set pasti bikin lah gitu, nggak mungkin, karena emang keadaannya kitchen set rata-rata bikin lah ya, nggak mungkin yang ada yang beli langsung jadi gitu. Kayak meja makan itu masih bisa beli, kursi masih bisa kita beli gitu ya, meja apaan, cuman ukurannya tuh yang compact gitu biasanya kita pilihnya. Jadi supaya masuk lah ke dimensi yang kita pengenin gitu. Jadi enggak rumah compact semuanya kita bikin custom, enggak. Semuanya yang udah ada di common gitu, tapi kita masukin ke kita apply ke gambarnya yang kita udah bikin denah-denahnya gitu. Kalau nemu bikin 3D-nya, kalau nggak salah EK juga ada gambar CAD-nya deh, bisa di-download. Tinggal download aja. EK gue bilang, tapi kan download itu kan nggak bisa seharian ya, maksudnya kita butuh ngapain. Itu kan butuh waktu slow lah, butuh waktu kosong gitu ya. Butuh waktu kosong, kita menggambarkan itunya di waktu kosong kita gitu. Ya itu kadang-kadang ada arsitek nganggur ngapain ya, itu kadang-kadang bikin hal-hal remeh-temeh kayak gitu. Kalau lagi kosong, bukannya kadang-kadang arsitek kalau lagi kosong malah bengong gitu, mending lo ngerjain hal-hal yang berguna kayak tadi gitu. Buat bengong ngapain. Jadi ketika udah dibutuhkan udah jadi gitu ya, udah dapet ide. Tinggal masukin aja, tinggal cepet, tinggal kerak tinggal masukin gitu. Kalau kita masih belum itu ya, lo harus ngelakuin proses itu aja gitu. Kalau enggak ya tadi satu sih lagi, sebenarnya paling penting tuh tadi kenapa furniture, gue setuju sama kayak Lyndon Neri, dia bilang di Neri malah kalau arsitek di sana malah harus ngerjain interior dulu gitu. Karena sebenarnya arsitek harus ngerti interior juga gitu, karena dia ngerti dimensi ruang, harus ngerti furniture gedenya. Begitu kita naruh placing furniture di ruangan tuh udah harus kebayang secara reviewnya tuh gimana di kepala kita tuh gitu, ruangannya kan spasialnya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang naruh itu tuh nggak cuma asal naruh juga gitu, naruh furniture, taruh aja kok pasta ini ya, nggak gitu juga. Kadang-kadang memang perlu
mata yang peka gitu. Kadang-kadang harus kita ngerjain interior kecil dulu gitu. Kadang-kadang kenapa sih mesti ngerjain kafe kecil gitu. Kadang-kadang ya hal-hal kecil kayak gitu yang jadi concern orang-orang gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu esensi ruangan-ruangan kecil, esensi bantal kecil buat tempat duduk gitu. Kadang-kadang orang bilang minus gitu, nggak terlalu krusial, tapi kadang-kadang jadi krusial gitu untuk sebuah kafe menjadi nyaman atau ambience jadi bagus gitu. Sepenting itu gitu interior dalam arsitektur gitu. Kayak gue bilang, kalau bisa arsitek yang tetap harus ngerasain dimensi-dimensi interior lah gitu. Kalau gue ya. Wah, terima kasih banyak Mas Uka. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, tadi aku penasaran. Tadi kan kurang lebih kan untuk desain Kinship House ini kan memang semua dari awal gitu ya. Dan tadi sempat Mas Uka juga bilang menarik nih kalau dapat rumah renovasi, proyek renovasi tapi dibuat Kinship House gitu untuk beberapa. Berarti itu ada kemungkinan untuk dari rumah utuh yang besar menjadi sebuah rumah Kinship House yang adopsi Kinship House itu tinggal bagi-bagi ruangnya, atau memang harus diratakan dulu semuanya baru bisa dibagi ruangnya, Mas? Untuk rumah renovasi ini. Gue cari dulu, ada nggak ya? Karena menarik gitu, maksudnya ya mungkin dengan melihat juga sisi budgeting gitu ya, pengennya direnov aja deh gitu, tapi bisa jadi 2 rumah yang terpisah tapi maksudnya mengadopsi Kinship House gitu, tapi tanpa merubuhkan seluruh bangunan rumah gitu kan. Karena biasa balik-balik UUD, ujung-ujungnya duit, Mas. Itu yang biasanya suka di kripto. Gue mau kasih contoh, kayaknya kagak ada nih. Apa-apa, kalau misalkan nggak ada contohnya, nggak apa-apa. Kira-kira apakah bisa nih atau memungkinkan nggak kalau untuk proyek renovasi seperti itu, Mas? Jadi sebenarnya sih kalau dibilang mungkin apa enggak ya pasti mungkin, masih mungkin lah gitu, karena memang ujung-ujungnya rumah pasti ada struktur kan, ada struktur bangunan, dan situ pasti ada gridnya kan. Dari grid itu kita tinggal kita pisahin aja nih mana yang bisa masuk ke sini, mana yang bisa masuk ke sana gitu. Karena memang yang nggak semuanya nggak semuanya kadang-kadang punya duit untuk bangun dari awal gitu. Kadang-kadang dia juga nggak punya duit nih, dia harus harus nyiasatin nih gimana supaya uangnya penuhin gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak punya uang di situ gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita trikinya di situ sih, tinggal kita pinter-pinter lah ngadepinnya aja gitu. Sebenarnya renov tuh sebenarnya lebih susah dibanding bikin baru gitu. Makanya banyak arsitek yang nggak mau ngambil proyek renov gitu ya. Itu banyak banget arsitek yang nggak mau gitu. Apalagi banyak juga klien yang bilang kan cuma renovasi gitu. Kenapa mahal? Kan ya sebenarnya paling susah tuh renov karena batasannya makin banyak gitu. Karena masih batasannya banyak banget. Sini kepentok sini, situ kepentok sana gitu. Jadi nggak luas gitu. Nggak kebebasannya nggak panjang gitu. Jadi emang kepentok sini, kepentok sana gitu. Wah, siap. Iya. Sebenarnya gue nggak mau ngasih contoh, nggak ada nih juga. Sudah. It's okay. Berarti tadi maksudnya masih memungkinkan lah ya kalau untuk proyek renovasi dengan mengadopsi Kinship House itu masih bisa lah ya gitu kan. Bisa banget. Tinggal lihat dari struktur bangunannya itu apakah mumpuni kah untuk bikin jadi 2 gitu kan atau tidak. Bisa sih, pasti bisa biasanya. Tinggal paling susah tuh kalau mereka minta tingkat aja sebenarnya. Karena kalau mau tingkat biasanya harus nambah struktur baru. Pasti kan akan ada struktur baru yang menonjol di situ. Nah itu kita consider untuk nutupin atau kita expose kalian, kita bikin dia pakai baja gitu supaya ya udah kita bikin temanya industrialis. Tapi kadang-kadang orang gue maunya kayak modelnya seperti ini, ya udah mau nggak mau kita cover, kita tutup, kita jadiin dinding suatu biar nggak kelihatan untuk sisi itu gitu. Karena memang paling gampang kalau nyuntik kolom ya pakai baja itu paling cepat, karena memang cara prosesnya lebih cepat gitu. Kalau struktur biasa ya lama gitu, tulangan harus cor dulu, kita perlu waktu. Kalau baja lebih cepat untuk berproses nambah struktur barunya gitu. Itu sih kalau renovasi. Kalau rumah rumah-rumah yang baru gitu, rumah-rumah yang lama mau dijadiin baru gitu ya, kayak gitu handicapnya.
nggak ada cuy, maaf ya. Oh. Ini opsinya renovasi. Kalau dibilang kenapa itu beda tinggi? Karena memang keadaan yang sekarang rumahnya tuh beda tinggi gitu keadaannya rumahnya yang sekarang. Jadi ini masuknya yang satu masuk rumah yang satu lagi di sini. Nah ini ruang bersamanya nih. Ruang bersamanya tuh ruang tadi living diningnya dari rumah yang satu lagi ngeliat ke sana ya seperti ini. Nah ini juga dari ruang living diningnya tuh ngeliat ke sana tuh seperti itu gitu. Jadi emang tetap harus ada ruang bersama yang tadi gue bilang. Benar ruang yang tadi bisa kita bagi jadi ruang barengnya gitu. Rumahnya tuh 2 tapi bareng-bareng nih tengah-tengah kita bagi 2 supaya jadi supaya tetap bisa ada ruang bersamanya di situ. Tapi kalau ini mau nggak mau orang tuanya harus tinggal salah satu rumah gitu dengan opsi ini gitu. Berarti cukup memungkinkan sekali ya mau proyek rumah baru ataupun renovasi pun untuk kinship house itu bisa diadaptasi semua gitu ya Mas, karena ya memang balik lagi karena keterbatasan lahan gitu ya. Nggak mau dan kita juga ingin punya rumah pribadi gitu kan. Ya akhirnya seperti itu ya, bisa kita langsung paling ya intinya waktu kita ngembangin tinggal kita lihat lagi sih mau buat kalau bisa sih tadi living diningnya ada ada line-nya lah gitu, ada line-nya, ada kelihatannya gitu kayak secara nggak langsung kelihatan lurus gitu, jangan kayak Garuda kelihatannya lurus itu lagi. Maaf ya. GoPro. Halo bro. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Uka atas pemaparannya. Terima kasih ilmu-ilmunya menarik banget kinship house ini ya. Jadi jangan khawatir, lahan terbatas pun juga bisa kita buat rumah, bisa sampai 2-3 rumah tergantung dari penzonaan sendiri yang tadi Mas Uka sampaikan ya. Dan tata ruangnya seperti apa. Wah, terima kasih sekali lagi ilmunya Mas Uka, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah hadir dalam acara Protalks hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Protalks lainnya. Kita ada Product of the Week Rabu minggu depan bersama Propan dan juga Protalks ataupun Pro Insight di kota-kota Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.